Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan ulat bambu untuk lomba bila diberikan porsi yang tepat ini sangat bagus untuk burung fighter yang tinggi. Settingan dan reaksi murai batu setelah menggunakan ulat bambu. Ulat bambu yaitu termasuk ulat yang mengandung kadar air yang tinggi, tetapi ulat bambu ini memiliki protein yang sangat rendah. Dan dia juga kandungan seratnya itu ada, teman-teman. Jadi ulat bambu ini cocok diberikan untuk murai batu yang tipe fighternya tinggi atau tipe panas. Penggunaan ulat bambu tidak saya sarankan menurut pengalaman saya untuk murai batu yang jenis tipe dingin, karena sifatnya dari ulat bambu ini meredam emosinya, teman-teman. Meskipun dia bisa meredam emosi birahinya, tetapi cenderung untuk meredam emosinya. Contohnya burung di belakang saya ini biasanya fighternya tinggi, saya beri jadi menurun fighternya. Nah, ini dampak dari semua ini harus kita sesuaikan pemberian dengan karakter burungnya. Jangan sampai salah kita memberikan fighter yang dingin, fighter rendah kita berikan ulat bambu, cenderung akan menurun fighternya atau emosinya. Dan ini untuk tipe-tipe burung yang nakal di lapangan atau terlalu over emosi, bahkan birahi, ini bisa direda dengan ulat bambu. Tapi ulat bambu ini juga pemberian tidak boleh berlebih ya, teman-teman. Karena kalau berlebih, sejauh yang saya tahu, itu dampaknya ini pada pencernaannya, dia akan sulit beraknya. Mengeluarkan kotorannya agak sulit, karena ya mungkin ya kandungan yang dalam ulat bambu ini, kandungan kitin tidak membuat burung ini panas, sangat rendah, beda dengan ulat Hongkong seperti itu, kayak kroto kayak gitu beda. Sistemnya ini tidak mendinginkan total kayak mendinginkan dengan menggunakan cacing, tetapi ulat bambu ini juga mendinginkan, teman-teman. Dan ini sangat cocok diberikan settingan menjelang lomba saja. Misalkan H-1 sore atau saat lomba itu di lapangan diberi maksimal itu 2 aja, 1 atau 2 ekor 3 sesi sebelum lomba, teman-teman. Ini keadaan burung pada saat di rumah, teman-teman. Jadi keadaannya seperti ini, dan faktornya ini kondisi masih tinggi, responnya itu sangat tinggi. Ini sebelum saya beri ulat bambu ya, teman-teman. Dan selanjutnya setelah itu, awal mau berangkat lomba, biasa saya mandikan dulu agar burungnya itu lebih refresh, teman-teman. Istilahnya kondisinya badan untuk menstabilkan birahi maupun emosinya pada burung itu sendiri. Proses ini dilakukan 2 jam sebelum berangkat lomba. Jadi sebelumnya harus kita mandikan, baru saya beri jangkrik. Nanti ulat bambunya di lapangan, teman-teman. Setelah itu kita berangkat ke lapangan, sampai lapangan gantung dulu 10 menit sampai 15 menit. Kemudian dibuka kerodongnya ini sekitar separuh aja. Jangan berlebih. Nanti kalau berlebih dia melihat sehingga tenaganya nanti kurang. Seperti biasa, bawah alas sangkar juga dibersihkan. Tapi kadang saya membawa ini, kadang ada yang tangkringannya jatuh satu, ya memang kadang kurang siset lah istilah tangkringannya itu, teman-teman.
saya kembalikan lagi seperti semula. Jadi saya hadapkan ke apa ya, yang nggak ada burungnya. Yang di atas sana itu kan ada burung, ada kacer, ada labet dan sebagainya. Jadi saya hadapkan ke sini. Jadi saya buka seperti ini, separuh saya maksud ini seperti ini. Kemudian setelah itu kita beri ulat bambu. Ulat bambu ya seperti biasa saya beri satu aja. Dan ini hanya untuk satu sesi ya. Untuk sesi kedua saya main jangkrik, jangan main ulat bambu lagi. Jadi sesi keduanya nanti jangkrik 1 atau 2 ekor saja, itu sudah cukup. Biarkanlah dulu dia makan. Setelah itu sampai kita biarkan dulu burung ini berkicau. Ya berkicau sekitar 10 menitan lah, 10 menit sampai 15 menit. Nah ini hasil saat di lomba teman-teman. Kondisi saat di lomba burungnya vektornya agak menurun, tapi tetap dia tampil seperti ini. Dan paling cuma negen ke sebelah seperti, tapi ini ke kondisi nembak burung ini, nembak gerecetan seperti itu teman-teman. Dan hasilnya di lapangan ini akhirnya juara 1 teman-teman. Sebenarnya harganya ini murah, paling satu bumbung itu, satu bumbung kayak ini, satu bumbung ini kalau daerah saya harganya sekitar Rp5.000. Tetapi beda-beda setiap daerah. Isinya pun ini banyak sekali teman-teman. Ini kelihatan apa enggak ini? Ini seperti ini. Ini lumayan banyak untuk isinya ulat bambu. Dan untuk burung-burung lain juga bisa, untuk cucak hijau juga bisa. Tapi itu tadi saya bilang dari awal, untuk pemberian jangan berlebih atau tidak saya sarankan untuk harian untuk ulat bambu ini. Bisa digunakan waktu mau lomba aja teman-teman, untuk mereda emosinya atau mereda birahi pada burung murai batu. Sebenarnya ada yang bertanya juga gimana dengan ulat daun. Ulat daun sama ulat bambu ini hampir sama, kandungan airnya pun juga besar teman-teman. Dan ini sistemnya lembek, kalau kan ini berbulu juga. Jadi usahakan sebelum diberikan pada burung itu dibersihkan atau dicuci dulu dengan menggunakan air teman-teman. Pokoknya bulunya itu dibersihkan dulu, karena takutnya nanti kalau bulu-bulunya kemakan itu jadi burung jadi serak. Sesuatu yang kita berikan terlalu berlebih juga tidak bagus. Saya jarang menggunakan ulat bambu ini kecuali hanya lomba untuk vektor yang burung tinggi, vektornya tinggi dan emosinya tinggi, bahkan dia birahi agak tinggi. Untuk mendinginkan total atau menurunkan birahi pada burung murai batu ini tidak bisa mereda total, tetapi ini hanya menurunkan sistemnya. Kalau emosi ini bisa menurunkan. Saya praktekkan di burung saya sendiri seperti itu. Seperti ini. Dia tadi diam berkicau padahal dia teretekan dan vektornya itu sangat tinggi. Dan ini menunjukkan bahwa ulat bambu ini sangat efektif untuk menurunkan emosi maupun vektor. Atau bisa juga birahinya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman pembahasan dari saya tentang kondisi burung saat diberi ulat bambu. Mungkin teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda-beda, sudah dipraktekkan, ya silahkan diisi di kolom komentar teman-teman. Mungkin berbagi kepada teman-teman lainnya gimana reaksi setelah diberi ulat bambu. Itu aja teman-teman dari saya, semoga bermanfaat dan berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.